Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Boleh saya masuk sedikit, boleh ya teman-teman sekalian? Lanjut. Oke, siap. Ya, saya sudah 18 tahun ya, 18 tahun saya belajar Bible. Namun yang saya temukan, seibarat saya melihat penjual obat ya di pasar-pasar yang akrobatik, tapi tidak pernah saya temukan inti. Karena Kristen ini kan menjual sebuah konsep keyakinan yang akarnya justru tidak berakar kepada Yahudi, tetapi berakar kepada Romawi. Namun untuk melancarkan aksi jualan obat, maka mereka menutupi segala hal yang asasnya berasal dari Roma, itu diganti dengan instrumen-instrumen pelengkap dari ajaran Yahudi. Seperti misalnya kalau kita tanya siapa Tuhanmu, dia bawa bapak di sini adalah Elohim atau Yod-Heh-Vav. Padahal tak ada hubungannya dengan Kristen dengan Yahudi, itu tidak ada hubungannya. Itu adalah dua mata rantai yang lahir sendiri-sendiri dari rahim yang berbeda. Berbeda dengan agama Yahudi, agama Nasrani dan juga Islam itu berasal dari kandungan yang satu, yang sama. Tapi kalau Kristen ini berbeda, dia hanya numpang tenar dengan menggunakan terjemahan dari kitab Yahudi. Tanpa kitab Yahudi, Kristen ini tenggelam. Sedangkan ada bantuan kitab Yahudi, Kristen ini tenggelam jauh, ditinggalkan oleh generasi selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Akhirnya nanti Kristen ini kosong, yang ada hanya gedung-gedung gereja, puing-puing. Dan Anda harus tahu, teman-teman sekalian, di barat sana sumber Kristen itu lahir, itu sudah ramai ditinggalkan. Anak-anak muda di sana sudah tidak ingin lagi dibodoh-bodohi dengan konsep yang simsalabim. Sedangkan di Indonesia ini baru menjamur. Kenapa? Karena orang Kristen ini, saudara-saudara kita ini berpikir orang Islam Indonesia ini awam tentang kekristenan. Jadi masih bisa menjual makhluk kuburan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang awam di kalangan Islam. Tapi sekarang umat Islam juga begitu lahirnya apologet Islam Indonesia. Teman-teman, saya sendiri perkenalkan, saya ketua pembina. Alhamdulillah umat Islam Indonesia itu sudah bisa membedakan mana Tuhan dan mana makhluk yang keluar dari kubur. Jadi yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen ini adalah makhluk kuburan, makhluk yang pernah tinggal di kuburan 3 hari 3 malam, lalu kemudian disuplai tenaga dari alam gaib sehingga dia dilantik kemudian menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Ini ucapan Yesus yang terekam oleh wartawan yang ada dalam Bible. Jadi kalau ada penginjil, ya sebenarnya bukan penginjil ya, karena Injil itu kan dari Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini adalah pewarta surat kabar yang ditulis oleh wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Kalau ada pewarta atau wartawan yang dihasilkan dari agama yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini, ingin berdiskusi, maka kita cari akarnya dulu. Apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen ini, penyembah makhluk kuburan ini? Apa hubungannya? Ini yang harus menjadi tolak ukur. Karena kalau kita biarkan jualan obat, apapun bisa dia jual. Sandal jepit pun bisa mereka katakan ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi sendal. Tapi kalau kita takar dari akarnya, apa hubungannya Yesus manusia, anak Maria, Nabi, Rasul untuk Bani Israel dengan makhluk kuburan yang mereka sembah, yang mereka gelari dengan gelar Kristus ini? Ada nggak hubungannya? Di mana titik temunya antara Yesus anak Maria dan makhluk kuburan yang keluar dari kubur lantas meminta kepada manusia barat untuk menuhankan dirinya? Titik di mana? Karena kalau Yesus selama 33 tahun ending ajarannya hanya rasul, dia hanya rasul Tuhan. Tiba-tiba ada makhluk kuburan datang kepada nabi-nabinya, mengajak nabi-nabinya ini untuk memproklamirkan agar dirinya ditembak. Nah, mungkin saudara pewarta ini, si Mace Bandari, dengan hormat kita minta penjelasan apa hubungannya Yesus ya anak Maria, makhluk yang keluar dari perut
ibunya dengan makhluk yang keluar dari perut bumi, dari kuburan ini. Hubungannya di mana? Titik temunya di mana? Apakah dari konsep ketuhanannya kah? Konsep kemanusiaannya kah? Konsep apanya yang bisa ditemukan bahwa Yesus yang keluar dari perut manusia dan Yesus yang keluar dari perut bumi ini adalah dua pribadi yang adalah satu pribadi, atau bagaimana bahasanya? Satu pribadi yang adalah dua pribadi atau gimana? Silakan dong. Silakan. Oke, baik Bang, terima kasih, puji Tuhan. Dengan framing dari Bang Suma ini adalah sebuah penggenapan nubuatan ya, bahwa pada akhirnya para pengejek akan bermunculan. Iya. Oke, terima kasih. Saya mau menjelaskan. Iya. Sesuai dengan apa yang tadi itu di dalam 1 Yudas 18 ya. Ya, terkait hubungan antara Kristen dengan Yesus, memang tidak ada hubungan secara garis keturunan, karena memang kalau kita belajar dari keturunan Abraham, betul bahwa bangsa Arab adalah bagian dari keturunan Ismail, kemudian bangsa Yahudi adalah keturunan dari Ishak, dan memang tidak ada hubungannya dengan orang Kristen yang ada di luar dari suku Yahudi ini. Baik, tetapi kenapa kami menjadi bagian dari Kristus Yesus dan kami satu di dalam Dia? Karena dalam amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi itu kami, sekalipun kami bukanlah dari garis keturunan nenek moyang Abraham, tetapi kami diakui oleh Yesus ketika kami dibaptis dan kami menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang kami imani dan kami percaya. Kalau memang silsilah, memang kami tidak masuk, khususnya di luar dari Yahudi atau keturunan Abraham. Terima kasih Bang Suma. Oke, baik. Jadi saya tanggapi ya. Saya bukan pengejek, justru saya adalah penyelamat. Saya katakan diri saya penyelamat karena orang Kristen selama ini nggak paham. Bahkan saudara yang katanya pewarta pun masih belum paham. Pertanyaan saya itu, apa hubungannya Yesus yang keluar dari perut manusia dengan Yesus yang keluar dari perut bumi? Pertanyaan saya itu di situ. Jelas itu. Kalau mengenai Kristen kami udah paham. Kristen ini adalah penumpang gelap yang sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam surat yang diwartakan oleh pewarta Matius. Di dalam data bab 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5 akan muncul korban dari penyesat yang banyak. Namanya adalah Kristen. Di mana Kristen itu sendiri, orang Kristen sendiri yang mengaku bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, penyesat yang muncul setelah anak Maria itu terangkat ke langit bergelar Kristus. Berarti Kristus yang dimaksud akan menyesatkan banyak orang itu adalah Kristus yang makhluk kuburan, yang kemudian pengikutnya banyak disebut Kristen. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Saya hanya ingin mencari titik temunya. Saya 18 tahun Bang mengkaji surat-surat pewarta yang muncul di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang agak lebih mirip terjemahan Al-Quran daripada terjemahan Bible asli. Lebih banyak istilah-istilah Al-Quran di dalamnya daripada istilah-istilah Yunani, yang mana Bible Anda itu asalnya dari Yunani itu. Tapi malah justru ke Arab-Araban sekarang, hanya untuk mempraktikkan ajaran Yesus untuk licik seperti ular. Jadi gini, Al-Quran saya mengatakan, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pemimpin, sebagai kurios
sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman, seperti yang diterangkan oleh Petrus di dalam catatan pewarta Lukas, dalam dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, bahwa orang yang keluar dari kubur tadinya ini itu dijadikan sebagai Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi orang yang dibunuh, orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi, yang masuk ke dalam kuburan, lalu keluar mengaku diberi kuasa, itu jelas sekali dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi yang menerima Kristus yang keluar dari kubur ini sebagai Tuhan, itu adalah angkatan jahat semuanya. Itu kata khotbah Petrus. Dan itu juga ucapan Yesus, bahwa ada angkatan jahat yang nanti menjadi pengikut Kristus palsu. Dia adalah orang-orang di luar Yahudi. Tetapi berat kalau itu yang kita ingin kaji. Saya ingin akarnya dulu. Di mana akarnya itu? Akarnya adalah terkait dengan Yesus yang anak Maria, dengan Yesus yang keluar dari kuburan ini. Karena ini adalah dua Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sedangkan yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kristen bukan domba, tapi serigala yang nyamar-nyamar domba. Supaya dianggap domba, ya mereka menggunakan kitabnya Yahudi lagi-lagi. Yang disebut domba itu cuma Bani Yakub saja. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku domba, itu penyamar itu. Itu jelas itu. Masih perlu banyak belajar. Nah, kemudian Kristus yang keluar dari kubur ini mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberinya kuasa? Sejak kapan Elohim Tuhannya Yahudi memberikan kuasa kepada Yesus? Tidak pernah. Tidak ada dalil di pengajaran Yesus, Bapa yang ada di langit telah memberikan kuasa kepada. Itu nggak ada. Tidak ada kuasa diberikan kepada Yesus selama beliau penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Itu nggak ada. Nah, nanti kuasa itu diakui telah diberikan kepada si oknum setelah oknum itu keluar dari kubur. Nah, orang yang keluar dari kubur ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus anak Maria adalah makhluk yang dikasihi, yang diberkahi oleh Tuhannya Yahudi. Beda. Dua Kristus yang berbeda. Satu Kristus yang diberkahi, satu Kristus yang dikutuk. Nah, Kristen ini dari mana asalnya? Kristen ini dari Kristus yang dikutuk tersebut. Supaya nggak terlalu malu, silakan saudara sebagai pewarta tunjukkan di mana kesinambungannya antara Kristus yang adalah anak Maria, yang tidak memiliki kuasa selain daripada yang diberikan oleh Bapaknya, dengan Kristus yang sudah memiliki kuasa. Ini hubungannya di mana? Apakah antara Kristus anak Maria dengan Kristus yang keluar dari kubur ini pernah ketemu? Pernah serah terima jabatan? Atau gimana ceritanya? Karena ini adalah dua manusia, dua makhluk yang berbeda. Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh iblis. Iblis telah mau memberikan, Yesus, aku berikan kuasa langit dan bumi, surga dan di bumi, jika engkau menyembahku. Yesus menolak. Yesus tidak menerima kuasa itu. Ada yang manusia dikutuk oleh Elohim, dikubur kemudian menerima kuasa itu. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan kepada kami, atau jangan-jangan Anda juga nggak paham. Yesus yang tidak menerima kuasa dari alam gaib, alam roh, alam gelap, dan Kristus yang menerima kuasa dari alam gelap, itu adalah Kristus yang berbeda. Silakan. Oke, baik, teman-teman. Iya. Jadi Yesus yang lahir lewat kandungan Maria dan Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati itu sama, sesuai dengan kesaksian Alkitab. Jadi ketika Yesus disalib, sekalipun dalam ajaran-ajaran yang lain tidak mengakui bahwa Yesus itu diserupakan, tetapi kami dalam iman Kristen percaya bahwa Yesus yang disalib dan mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini bukan dua oknum dalam iman Kristen. Ini adalah satu oknum yang sama, yang
menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau memang ada tuduhan bahwa Yesus yang lahir lewat Maria dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati kemudian ini adalah oknum yang berbeda, saya tidak mengakui bahwa dalam iman Kristen kami bahwa yang lahir, mati dan bangkit kemudian terangkat ke surga itu adalah Yesus. Oke, oknum yang sama. Iya, terima kasih. Nah, inilah yang saya katakan bahwa seorang pewarta pun dari gereja itu nggak paham, nggak ngerti. Kenapa demikian? Karena misi datangnya kemudian penyesat ini memang untuk menyesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Itu dalil. Itu dalil. Kata Yesusnya itu, ucapan Yesusnya itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti korban dari penyesat yang memakai nama Yesus Kristus itu disebut Kristen. Ini nasihat Yesus kepada Yahudi. Sedangkan Kristen adalah non-Yahudi. Berarti penyesat berhasil kemudian menggiring non-Yahudi untuk menyembah dirinya. Sedangkan Yesus bahu-membahu dengan murid-muridnya dengan mempersenjatai dirinya dengan Torah dan juga Injil yang diterima dari Tuhannya Yahudi untuk mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Elohim atau Yod-Heh-Vav-Heh atau mereka yang sebut Adonai Hasem. Nah, sedikit saya ingin menerangkan supaya saudara pewarta juga ini banyak masukan ilmu. Ya, ketika Yesus melakukan praktek mujizat untuk membuktikan dirinya adalah utusan pencipta, dia adalah Mesias, untuk membuktikan kepada penyangkal dirinya yang kufur terhadap kerasulannya, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membuat air jadi anggur. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai menjadi tenang, bahkan air menjadi anggur. Yesus buktikan itu semua bagi kaumnya Bani Israel. Tapi apa ending? Apa ending yang kemudian diterima oleh Yesus dari pembuktian kalau dirinya ini adalah rasul? Endingnya kaumnya, umatnya justru menganggapnya sebagai penyesat. Justru umatnya menganggapnya sebagai tukang sihir. Justru pengikut umatnya menganggapnya sebagai orang yang menyesatkan dan membahayakan bangsa mereka. Nah, bagaimana dengan Kristen? Padahal kalau kita lihat nih, Bani Israel bertemu, Bani Israel melihat, Bani Israel berbincang, mereka berinteraksi, makan tidur bersama, ibadah di tempat yang sama, hidup di tempat yang sama, kemudian berada pada zaman yang sama. Tapi endingnya, dia hanya menganggap Yesus itu penyesat. Padahal mereka melihat mujizat nyata. Contoh, di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, banyak orang Yahudi ahli Taurat yang kemudian melihat, termasuk orang Farisi, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang mereka pikirkan? Oh ini adalah Tuhan. Oh enggak. Oh ini adalah jelmaan Elohim. Oh enggak mungkin, karena mereka paham tentang konsep Tuhan. Mereka paham tentang konsep tauhid. Jadi mereka yang melihat tidak menganggap Yesus Tuhan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen sudahlah bukan kaumnya Yesus. Kristen sudahlah tidak sesamaan Yesus. Kristen sudahlah tidak pernah berinteraksi Yesus, tidak pernah bertemu. Hanya mengambil item-item yang cocok dengan konsep Roma, lalu kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka bukan saksi mata.
Mereka bukan pelaku, mereka bukan kaumnya, mereka tidak hidup sezamannya. Yesus tidak pernah berbicara dengannya, Yesus tidak pernah menyatakan diri kepada mereka. Tapi kenapa berubah? Yang tadinya mujizat hanya membuktikan dirinya utusan Tuhan, berubah menjadi untuk membuktikan dirinya Tuhan. Ini kesalahan fatal yang harus disadari oleh saudara-saudara kami Kristen. Bahwa Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Di mana itu dia katakan? Di kesaksiannya. Yohanes 6 nomor 36. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus dia hanya utusan Tuhan. Berubah kemudian setelah penganut-penganut ajaran pagan ini pingin menjajakan ajarannya ke seluruh bangsa dengan menjual nama Yesus. Maka agama Kristen menggunakan nama Yesus Kristus untuk melancarkan aksi mengajak bangsa lain menjadi pengikut agama Romawi kuno. Berhasil nggak? Berhasil.